Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Kali ini kita akan membahas box miniscope ya teman-teman. Miniscope tipe 18XB. Nah, kita membahas tipis-tipis saja ya teman-teman, dengan dicontohkan oleh penggunaan speaker ACR 113-182 MK2 ya teman-teman. Nah, oke, sekilas box miniscope ini yang tipe 18XB ini termasuk skema internasional ya menurut saya, karena tidak hanya di Indonesia tapi di sepertinya seluruh belahan dunia itu pasti kalau orang hobi sound pasti tahu ya skema miniscope 18XB ini. Tapi masalahnya saya tidak tahu desainernya siapa, karena saya juga tahunya ini sudah bertebaran di internet cukup lama ya teman-teman skemanya. Kemudian untuk jenisnya sendiri, box ini termasuk box horn. Nah, termasuk box horn yang jenisnya rear loaded horn ya, karena hornnya dari belakang speaker. Nah, seperti ini jalurnya. Jadi box ini termasuk horn ya, jadi dia bukan direct kalau menurut saya, karena box direct itu cancelnya tidak sebesar box miniscope ya teman-teman. Dan kemudian untuk cancelnya nanti akan kita bahas ya teman-teman. Oke, kemudian untuk responnya jika menggunakan ACR 113-182 MK2 seperti ini teman-teman. Nah, box miniscope tipe 18XB ini kalau tidak salah tuningnya itu di sekitar 36 kalau enggak ya, kalau tinggal 36 ya 35 gitu ya teman-teman, sekitaran itu ya pokoknya, di bawah 40 pokoknya. Seingat saya kalau enggak 35, 36, 37, nah pokoknya di antara itu ya, tuningnya di sekitar situ. Kemudian jika pakai ACR 113-182 MK2 ini bagus teman-teman. Untuk bass rendahnya ini mungkin bisa sampai 2, 3, 4, mungkin di 40 Hz ini ya teman-teman. Kalau nggak gitu mungkin di bawah 40 sedikit, sekitar mungkin 36 ada gangguan lagi ya teman-teman. Mungkin di bawah 40, kalau nggak 36 ya 37 Hz ya, karena kita lihat sepertinya di sini dia agak sedikit lumayan landai ya dibandingkan yang di sebelah sini 20-30. Nah, kalau 30 sepertinya box miniscope ini sudah tidak respon lagi. Kalau di atasnya mungkin 35, 36, 37 kayaknya masih respon ya. Kemudian untuk cancelnya ini di sebelah sini ya teman-teman. Nah, di atas 100 berapa ini ya, mungkin 110 ya, kalau nggak 115. Nah, ini cancel besar ya. Ini memang karakter dari box miniscope itu pasti ada cancelnya ini ya teman-teman. Dari yang saya amati itu seperti ini. Ini terjadi di semua box miniscope, mau miniscope yang 18XB, yang Styper, kemudian super scope juga ada, cuma nggak sebesar miniscope. Jadi untuk ACR ini di box miniscope ini karakternya low sub ya teman-teman. Low-nya juga lumayan, tapi sepertinya kurang tinggi ya, karena di atas 100 ini mungkin cuma sampai 110 Hz. Jadi sepertinya kurang tinggi ya kalau menurut saya. Untuk rendahnya cukup mumpuni, cukup bagus. Di sebelah sini mungkin 2, 3, 4 sekitar 40 Hz. Mungkin kalau diposting di equalizer sepertinya masih respon, sepertinya masih bisa. Nah, dan juga box miniscope 18XB ini tampaknya dia ini didesain khusus untuk speaker fan
fan Colossus 18 XP, makanya namanya itu compact 18 XP ya teman-teman. Nah, untuk respon speaker fan 18 XP ini seperti ini teman-teman. Nah, yang garis merah ini responnya seperti ini, tidak jauh berbeda. Nah, maka dari itu saya bisa bilang kalau ACR 113182 MK2 ini cocok karena responnya ini mendekati dari speaker asli dari desainnya ya teman-teman. Nah, speaker asli dari tujuan desain Miniscoop ini cukup mirip ya, dengan memiliki kelebihan yaitu SPL-nya yang lebih tinggi ya teman-teman. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan box standar dari ACR 113182 MK2 yang rekomendasi pabrik ya, yang ini ya, boxnya seperti ini. Nah, ini mengacu di datasheet yang seperti ini ya teman-teman ukurannya. Untuk tingginya 70 cm, kemudian lebarnya 60, kemudian ke belakangnya 64,4 cm atau 644 mili ya teman-teman. Kemudian untuk port anginnya ini sama, panjang 26 cm masing-masing. Untuk diameternya sendiri 15 cm ya teman-teman. Nah, perbandingannya dengan Miniscoop 18 XP seperti ini. Nah, perbandingan ukuran luarnya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk responnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Yang garis merah ini direct pabrik ya, 35 Hz, karena dia untuk box rekomendasi tuningnya 35 Hz. Nah, seperti ini. Jika melihat responnya seperti ini, jujur saja ya teman-teman, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Maksudnya kita ini mau yang bagaimana ya. Jadi tujuannya kita apa, kita harus tanya. Karena kalau sekilas ini untuk box directnya, direct pabrik ini rendahnya sepertinya mirip ya dengan Miniscoop, tapi dia tanggapan frekuensinya sangat lebar sekali, mungkin di atas 200 ya, hampir 300 Hz. Nah, tapi minusnya adalah SPL-nya yang sedikit lebih rendah ya dari Miniscoop. Nah, jadi Miniscoop ini rendah dan juga SPL-nya lumayan tinggi ya teman-teman. Nah, hanya saja minusnya di sini ada cancelling besar ya teman-teman. Nah, jadi sepertinya tanggapan frekuensinya tidak begitu lebar ya. Nah, kalau tidak begitu lebar itu biasanya aplikasinya itu kalau menurut saya jadi kurang umum gitu ya. Maksudnya untuk mengcover all genre, musik all genre itu sepertinya sulit. Nah, itu menurut saya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Jadi silahkan tanya kepada diri teman-teman sendiri, butuh yang seperti apa gitu ya. Kemudian untuk skemanya seperti ini. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin detailnya atau mungkin mau simpan skemanya, bisa screenshot gambar berikut ini. Nah, saya yakin saya sudah tuliskan detailnya di situ. Itu skema saya basicnya dari skema asli, hanya saya detailkan saja ya teman-teman. Nah, maka dari itu saya hanya akan menjelaskan beberapa detail saja, seperti yang ini. Ini ada sisa 5 mili ya teman-teman. Jadi dia tidak mentok ke depan karena mungkin yang saya pikirkan ini adalah ini space untuk menaruh besi RAM sama bautnya ya teman-teman. Jadi dia bisa agak rata gitu ya sama papan yang ini. Nah,
Kemudian juga untuk yang dudukan RAM untuk portnya juga sama. Ini ada masuknya ke dalam sedikit ya, ada sisa space 5 mili untuk menaruh RAM besi sama skrup atau bautnya. Kemudian untuk bracing bawah ini 40 cm, tapi dia tidak sampai mentok ke depan ya teman-teman. Nah seperti ini terlihat ya, dia tidak mentok karena ini saya luruskan dengan dudukan RAM ya. Jadi di depan bracing port ini ada space 5 mili. Jadi mungkin harapannya adalah nanti untuk RAM besi dari port angin-anginnya ini tidak dibagi dua, tapi langsung satu buah gitu ya, satu biji gitu ya. Jadi tidak ada potongan di tengah-tengah gitu. Jadi mungkin akan terkesan lebih rapi gitu ya teman-teman. Oke, kemudian untuk bagian yang terpenting ini adalah ukuran dari sekat ini ya, 2 sekat ini kan ada potongan miring ya. Kalau yang ini itu potongannya siku 45 derajat. Nah ini bikinnya mudah ya teman-teman. Kalau untuk yang ini itu ini ukurannya seperti ini. Untuk yang bawah ini panjang totalnya 46 cm, kemudian dipangkas 3 mili ya. Nah sisanya ini. Untuk yang miring ini juga sama, dipangkas 3 mili. Nah kemudian ada sisanya segini ya teman-teman. Kemudian yang saya lupa kasih ukuran ini juga bracing yang tengah ini ya teman-teman. Nah ini kita ukur langsung saja ya teman-teman. Nah, biar lebih mudah kita geser dulu. Nah oke, kita ukur. Nah ini 20 cm. Sebentar, ini saya geser ke belakang sedikit ya teman-teman. 20 cm, kemudian kesininya 22,9 cm ya. Kemudian untuk kesininya 190 mili. Kemudian untuk ini pemangkasannya ini 3,9 ya, 3,9 cm ya. Ini 19 cm, ini 3,9 cm. Kemudian untuk yang kecil ini ukurannya 13 cm kali 11,5 cm. Kemudian yang atas ini 14 cm. Kemudian untuk miringnya ini 2,5 cm. Nah kira-kira seperti ini ya ukurannya teman-teman. Nah oke, sekian dulu dari video skema box kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.